Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita berjumpa kembali di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam kehidupan manusia selalu ada yang namakan keuntungan dalam melakukan sesuatu. Apapun yang kita kerjakan, itu pasti ada keuntungan di dalamnya. Justru ketika itu tidak memiliki keuntungan atau hal positif dalam diri kita tidak akan melakukan. Apalagi hal itu merugikan diri kita sendiri. Contohnya sebuah bangunan atau proyek. Jika memang itu tidak lagi menguntungkan, maka itu akan dihentikan daripada kerugian yang lebih besar. Keuntungan ini pun selalu berhubungan dengan diri kita, keluarga kita, atau pihak kita sendiri. Akan sulit mungkin atau jarang kita temukan seseorang melakukan sesuatu demi kebaikan orang lain. Bapak Ibu saudara terkasih, keuntungan itu berhubungan dengan apa yang kita terima. Tetapi di pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang keuntungan dengan melakukan sesuatu untuk orang lain. Kita berbuat untuk orang lain, tetapi ada keuntungan yang kita terima. Itu berarti tidak salah ketika kita melakukan sesuatu demi kebaikan orang lain. Karena kita percaya ada saatnya atau ada Tuhan yang melihat kebaikan itu, ada Tuhan yang akan mampu membalaskan setiap perbuatan. Firman Tuhan berbicara tentang perjalanan hidup manusia. Akan ada saatnya kita tertawa, kita menangis. Ada saatnya kita mungkin tersenyum. Ada saatnya kita mungkin akan mengalami masalah seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah. Semua ada waktunya. Oleh karena itulah menjalani waktu yang berubah ini, kita diajarkan tentang satu prinsip hidup, yaitu teman sejati. Kita mungkin memiliki banyak teman atau sahabat, tetapi tidak semua sahabat itu disebut sebagai sahabat sejati. Karena ada kalanya ketika kita berbahagia, semua orang akan mengaku kita sahabat. Ketika kita memiliki uang yang banyak, ketika kita berbahagia, ketika kita betul-betul sangat bersukacita, akan banyak orang yang mungkin menyebut kita sebagai sahabat. Tetapi ketika kita menangis, bisa jadi semua orang akan meninggalkan kita. Ada istilah yang mengatakan, jika ingin melihat seberapa banyak sahabatmu atau orang-orang yang mengasihimu, ketahuilah ketika engkau sedang bersedih, ketika engkau sedang menangis. Atau dalam istilah orang Batak, ai donga mekel do gudang, donga tangis suada. Kehidupan yang berubah tadi itu akan menjadi masalah ketika seseorang dalam keadaan duka cita, tetapi dia menghadapinya seorang diri. Ketika dia sakit, dia menghadapinya sendiri, itu akan menjadi masalah bagi dia. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan, susah atau senang, jadilah sahabat bagi sesamamu. Ketika dia menderita, ketika dia menangis, aku hadir sebagai orang yang mau menolong dia, merasakan apa yang dia rasakan. Sehingga perubahan tadi, duka cita digantikan dengan sukacita, itu tidak lagi masalah. Seseorang tidak akan takut ketika dia menangis. Seseorang tidak akan takut ketika dia jatuh miskin, karena dia tahu dia memiliki sahabat sejati. Seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, setiap saat, sebagai saudara yang mendoakan, yang menopang dalam segala keadaan.
Hal ini dikatakan Paulus kepada kita di pagi hari ini karena kita mengikuti Kristus. Kristus juga menjadi sahabat bagi semua orang. Bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi semua orang. Dia adalah sahabat, dia adalah gembala, dia adalah juru selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, di ayat 9 dikatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari menciptakan hubungan tanpa kepura-puraan. Kita menjadi sahabat, menjadi saudara bagi keluarga. Kita menjadi sahabat bagi semua orang. Demikianlah perjalanan hidup tadi akan baik bagi kita. Tidak akan menjadi masalah bagi siapapun. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan adalah sahabat bagi kami yang mengajarkan kami untuk menjadi sahabat sejati bagi semua orang. Hadir sebagai orang yang bersuka cita. Hadir sebagai orang yang menangis, yang merasakan setiap penderitaan. Tuhanlah yang menguatkan kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.